Oke. Di sini kalian kan udah pernah belajar juga nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu kan biasanya gampangannya adalah nilainya pasti positif. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana sih nilainya kok bisa positif padahal dia ada yang negatif. Itu kita mulai dari definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Definisinya ya. Definisinya itu ada dua. Jadi ketika ada nilai X di nilai mutlakan, itu kita ada dua yang harus digunakan. Ini akan bernilai X itu sendiri ketika X yang kamu masukkan lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau ketika X yang kamu masukkan lebih kecil dari 0, dia harus kamu pakai rumus yang ini, min X. Oke, kita coba pakai contoh ya. Kalau umpamanya kamu masukkan nih, di sini ya contohnya. X-nya kamu mau masukkan min 7 umpamanya. Nah, kalau X-nya min 7 itu kan berarti X-nya lebih kecil 0. Benar ya? Nah, untuk dinilai mutlak X, kamu harus pakai definisi yang kedua. Kenapa? Karena ini syaratnya. Jadi pakai definisi yang kedua, kamu masukkan akar dari X, di mana X-nya di sini adalah min 7, itu harus pakai ini, min X. Jadi harus min dari min 7. X-nya kan min 7. Makanya hasilnya adalah positif 7. Kalau umpama kamu pakai, ini contoh yang kedua ya, di sini X-nya kamu pilihlah 12, berarti kan dia masuknya ke definisi yang pertama. Berarti kamu masukkan nilai mutlak dari akar X pakai definisi yang pertama, yaitu X 12. Oke, selesai. Jadi tergantung kamu mau masukkan nilainya itu yang memenuhi definisi pertama apa kedua. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, saya lanjutkan kasih contoh ya, yang lain, yang lebih kompleks. Ada contoh nomor 2 nih. Atau kita ngomong nomor B aja. Nomor B itu ada fungsi X min 3. Ya. Nah, ini kita harus cari tahu dulu. Tadi kan definisinya nilai mutlak kalau X, kan ada dua nih. Nilainya X kalau X-nya lebih besar 0, sama dengan 0. Nilainya min X kalau X-nya lebih kecil 0. Ini adalah definisi awalnya. Tapi ketika dia berubah jadi X min 3, kita harus memodifikasinya. Dengan apa cara modifikasinya? Kita cari tahu X min 3 yang bikin 0 itu berapa? X sama dengan 3. Toh. Maksudnya yang bikin negatif, maaf, bukan 0. Yang bikin negatif kan ketika X-nya dimasukkan kurang dari 3. Contohnya 2. 2 kalau dimasukkan kan dikurangi 3 minus. Gitu ya. Kalau gampangannya nggak pakai definisi ya pasti dia dijadikan positif. Tapi kan kita mau membahas definisinya. Berarti kita tahu pembuat nolnya adalah X min 3. Di sini kita namanya adalah pembuat 0. Kenapa? Kalau 3 dimasukkan kan jadinya 0. Maka di sini akan dirubah definisinya jadi 2. Dia akan X min 3 tetap posisinya ketika X-nya adalah lebih besar sama dengan 3. Tapi dia akan berubah jadi min dari X min 3, kasih min di depannya ya. Jadi kayak ini, tujuannya yang ini kan ada minnya di depannya, ini juga dikasih min di depannya dari sebuah fungsi aslinya. Ini sebuah fungsi aslinya dengan syarat kalau X-nya lebih kecil dari 3. Nah, modifikasinya di situ. Kita coba. Umpamanya nih, saya mau cari X sama dengan 7. Nah, 7 itu masuk di definisi pertama apa definisi kedua? Pertama, Bu. Pertama, oke, good. Berarti kita pakai aturan yang pertama. Kita masukkan 7 min 3. Berarti sama dengan 4. Tapi kalau aku carinya X sama dengan min 10, masuk definisi pertama apa kedua?
Kedua. Oke. Berarti kalau ini kita pakai definisi yang kedua, min dari 10 min 10 min 3. Jadinya adalah min dari min 13. Ya kan? Jadinya berapa? 13. Jadi jangan terus mikirnya, oh X-nya min 10, oh karena negatif ya, terus mikirnya gini, dimasukkan jadinya adalah 10 min 3. Karena negatif dinilai mutlak kan jadi positif, sama dengan 7. Salah, yang negatif yang dimutlakkan itu adalah fungsinya, bukan si X-nya ini yang dimutlakkan. Gitu ya. Ini salah. Terus kalau ada X sama dengan 1, masuk yang 2 apa 1? Masuk yang mana? 1. Yakin? 2, Bu. 1, Bu. 1 apa 2? 1. Yakin? 2. 2 apa 1? 2, Bu. 2 karena kurang dari 3. Oke, dilihat ya, jangan terkecoh di sini ya. Jadi jangan ini kan definisi asli, tapi harus kita modifikasi tergantung soal. Jadi kalau X sama dengan 1 masuknya di yang nomor 2. Yaitu kita masukkan min dari 1 min 3. Jadi namanya min dari min 2. Jadi sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau X sama dengan 3. Masuk ke nomor berapa? Nomor 1, 2, apa 3? Nomor 1, Bu. Nomor 1 ya. Kenapa? Ya memang dia di sini karena dia pembuat nolnya. Sama dengan 0. Udah nggak apa-apa. Karena 0 itu bukan bilangan negatif atau positif. Jadi dia tengah-tengah, masih boleh. Makanya dia bisa ngatut ke sini, ke yang nomor 1. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Contoh yang lain, ada contoh misalnya ya. Ada diminta nilai mutlak 2/3 X min plus 7. Tambah susah sekarang. Biar gampang, jangan 7. Biar ada sedikit kegampangan. 6 deh. Oke, yuk gimana? Masukkan ke definisinya. Nanti akan ada 2 definisi. Kamu cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya berapa ini? Pembuat nolnya berapa ya? Pembuat nol gimana cara carinya? Duh, pembuatannya berapa? Min 6 bukan, Bu? Caranya gimana? Caranya, karena 2/3 X plus 6 kan sama dengan 0. Yang 6-nya dipindah ruaskan. Jadi 2/3 X sama dengan min 6. Ya, jadinya X-nya sama dengan min 6. Terlalu, Bu. 6. Diapakan? Iya. Dikali? Dikali berapa, kelas? Dikali 3/2. Yuk hasilnya. Sembilan, Bu. Oke, 9. Ya, 9. Yakin? Min 9. Iya, tuh. Jangan lupa lo ya. Itu ngefek lo ya kalau. Oke, berarti kita buat 2 definisi. Dia akan bernilai
2/3 X plus 6 ketika X-nya lebih besar sama dengan berapa? Min 9. Dia akan bernilai min 2/3 X plus 6 ketika dia X-nya lebih kecil dari min 9. Ini ya, coba kita kasih contoh. Ini contoh, kita cek. Kalau Bu Rindu X-nya mau 11, berarti masuk ke definisi 1 apa definisi 2? Definisi 1. Satu, tapi kayaknya agak susah ya ngitungnya, jadi tak ganti 12. Biar ngitungnya gampang. Jadi kamu masukkan 2/3 kali 12 plus 6. Ini 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 6. Oke. Kalau X-nya saya buat min 8, berarti masuk ke 1 apa 2? 2. Masih 1, Bu. Masih 1. Lebih kecil min 9 itu berarti mulainya min 10, min 11, min 12 itu ya. Masih 1, berarti 2/3 8 plus 6. Hasil akhirnya adalah berapa? 14. Ya? Bukan. Kiro? Berapa ini? Nggak bisa ya. Maaf ya, 8 sama bukan nggak bisa. Ini nggak bisa dicoret. Jadi nilainya pecahan-pecahan, nggak usah dihitung. Udah, PR. Sekarang kalau X-nya sama dengan min 15. Min 15 berarti masuk ke definisi 1 apa 2? 2, Bu. 2, Bu. Oke. 2, Bu. Jadi 2/3, 2/3, tapi depannya ada minusnya ya. Baru dari min 15, ini juga ada minnya, plus 6. Oke ya, dihitung sendiri hasilnya apa. Yang penting definisi dari nilai mutlak itu. Jadi dia bukan serta-merta hasilnya dipositifkan. Enggak, ya. Tapi memang kadang orang hitungnya paling gampang ya udah kamu hitung aja pokoknya 2/3 dikalikan 15 mau min atau plus 6 gini kan ya. Namanya min 15 ding. Tetap ngefek sih min plusnya pokoknya ini jadinya berapa? 5 kali 2 berarti min 10 plus 6. Hasilnya adalah min 4. Oke, kalau hasilnya min berarti kena nilai mutlak jadi positif. Enggak gitu. Itu hanya gampangan ngitungnya aja. Tapi prosedurnya kenapa dia jadi positif? Karena didefinisikan di depannya ini hasilnya ketika hasilnya negatif gitu kan. Ada minusnya loh di depannya ini. Jadi kan di sini hasilnya kan pemain negatif 4 loh ketemunya. Nah, ada minus di depannya ini yang bikin dia jadi positif 4. Itu ya nilai mutlak. Apakah ada yang ditanyakan dari nilai mutlak? Clear ya? Baik.